Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat meskipun kita belajar dalam kondisi daring seperti ini. Tapi bukan berarti kita tidak semangat dalam belajar. Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang saat ini sudah naik ke kelas 4, harus lebih baik dalam segala hal, terutama dalam hal ibadah dan belajar. Nah, pada pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 ini ya, bertemu bersama Bapak Pak Fikih yang akan mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, pertemuan pertama apa yang akan kita bahas ya? Kalian mungkin di kelas 3 sudah pernah mendengar kata paragraf dan kalimat. Oke. Nah, pada pembelajaran pertama ini Bapak akan menjelaskan dan mereview kembali tentang materi paragraf dan kalimat. Oke. Mungkin masih ada yang ingat tentang paragraf. Apa sih paragraf itu? Apa sih kalimat itu? Nah, tapi sebelum ke sana, mengapa sih kita harus belajar tentang materi ini? Apa tujuannya? Tujuannya supaya bisa menyebutkan pengertian kalimat dan paragraf. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyebutkan unsur-unsur kalimat dan paragraf. Nah, itu ya tujuan kita. Apakah kalian sudah siap? Tetap fokus dan mari kita mulai pembelajarannya. Kalimat dan paragraf. Apa sih kalimat itu? Coba kita cek bareng-bareng ya, pengertian kalimat itu apa sih? Ya, dan jangan lupa dicatat ya. Pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang mengungkapkan pikiran secara utuh. Jadi kalimat itu tersusun dari beberapa kata. Kalimat yang sempurna terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kalimat juga bisa berupa subjek dan predikat saja, tapi itu tidak sempurna. Kalimat yang sempurna itu adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat diakhiri dengan tanda titik. Nah, itu harus kalian ingat. Unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi unsur kalimat itu ada 4 ya, terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Apa sih subjek? Nah, subjek adalah kata dalam sebuah kalimat yang melakukan kegiatan, dapat berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Jadi subjek ini adalah kata yang menjadikan dirinya sebagai pelaku yang melakukan. Nah, bisa berupa orang, nama hewan, atau benda ya. Nah, itu adalah subjek. Predikat. Predikat adalah kata yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja, misal bermain, duduk, minum, berlari, dan lain-lain. Jadi predikat itu adalah kata yang menunjukkan perbuatan dari si subjek ini. Kalau subjek itu pelaku, kalau predikat itu adalah perbuatannya ya.
Kemudian objek. Objek merupakan kata yang dikenai pekerjaan oleh subjek. Artinya objek ini adalah si penderita. Objek biasanya merupakan kata benda. Nah, selanjutnya ada keterangan. Keterangan adalah kata atau frasa yang bertugas untuk menerangkan kalimat-kalimat di belakangnya. Di belakangnya maksudnya apa? Di belakang subjek, predikat, objek. Nah, keterangan ini, kata keterangan, posisinya bisa di mana saja, bisa di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Selanjutnya, contoh kalimat. Adik menangis. Terdiri dari unsur apa saja ya? Adik menangis. Siapa yang sedang menangis? Adik. Berarti adik sedang melakukan kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan menangis. Berarti adik sebagai subjek dan menangis sebagai predikat. Lanjut. Mereka bermain bola. Mereka bermain bola. Siapa yang sedang melakukan sesuatu? Mereka. Mereka sedang apa? Bermain. Nah, berarti mereka adalah subjek, bermain adalah predikat. Bermain apa? Apa yang dimainkan? Yang dimainkan adalah bola. Berarti mereka subjek, bermain predikat, dan bola adalah objek. Selanjutnya, Diana sedang menggelar karpet di ruang tamu. Nah, siapa pelakunya? Diana. Apa yang dilakukan Diana? Menggelar. Nah, menggelar apa? Menggelar karpet. Menggelar karpet di mana? Di ruang tamu. Maka polanya, Diana subjek, sedang menggelar predikat, karpet itu objek, dan di ruang tamu adalah keterangan. Pelakunya adalah Diana, yang dilakukan Diana adalah sedang menggelar, yang digelar oleh Diana adalah karpet sebagai objek, dan di ruang tamu adalah keterangan. Nah, itu adalah contoh dari kalimat. Oke. Nah, kemudian apa sih paragraf itu? Nah, apa sih paragraf itu? Perhatikan dan catat ya. Kalian bisa mencatat hal yang pentingnya. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan membahas satu ide pokok atau gagasan utama. Jadi, berbeda dengan kalimat. Kalau paragraf itu kumpulan dari kalimat-kalimat. Sedangkan tadi kalau kalimat adalah kumpulan dari kata-kata. Ingat, itu perbedaan antara paragraf dan kalimat. Kalau paragraf kumpulan dari kalimat, kalau kalimat adalah kumpulan dari kata-kata. Nama lain dari paragraf yaitu alinea. Nah, alinea ini sebagai nama lain dari paragraf. Unsur paragraf terdiri dari kalimat utama, kalimat penjelas, dan gagasan pokok. Jadi, dalam satu paragraf itu terdapat 3 unsur paragraf. Paragraf terdiri dari 3 unsur: kalimat utama, kalimat penjelas, dan gagasan pokok. Ingat, kalian harus mengingat paragraf ditandai dengan awal tulisan yang masuk ke dalam. Jadi, suatu paragraf biasanya ditandai dengan tulisan awal yang masuk ke dalam. Jadi, dia tidak sejajar dengan kalimat yang lainnya. Yang kedua, satu paragraf
di dalam satu paragraf memiliki satu ide pokok, satu kalimat utama, dan beberapa kalimat penjelas. Jadi dalam satu paragraf ada satu ide pokok dan satu kalimat utama. Sedangkan untuk kalimat penjelas itu bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Oke, jangan sampai lupa ya. Nah, contoh paragraf. Nah, ini adalah contoh paragraf. Kalian perhatikan tulisan awal paragraf ini. Tulisan awal paragraf ini masuk ke dalam seperti yang tadi dijelaskan. Ini adalah ciri khas dari paragraf. Nah, kita lihat. Paragraf ini terdiri dari berapa kalimat? Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yang jawab 1 angkat tangan. Jawab 2, jawab 3, jawab 4, jawab 5. Kalau ada yang jawab 5 kalimat, kalian belum benar. Tapi kalau ada yang menjawab 4 kalimat, itu baru jawaban yang tepat. Paragraf ini terdiri dari 4 kalimat. Kalimat yang pertama adalah hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Lihat, diakhiri dengan tanda titik. Kalimat kedua, di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Itu adalah kalimat kedua. Kalimat ketiga, hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Itu kalimat ketiga. Kalimat keempat, hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, itu adalah kalimat yang keempat. Dan paragraf ini membicarakan tentang manfaat hutan. Nah, jadi ini adalah contoh paragraf yang mana paragraf ini terdiri dari 4 kalimat dan membahas satu ide pokok atau satu pembahasan, yaitu tentang manfaat hutan. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan kalian melalui WhatsApp atau kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama kalian ya, sebagai tanda kalau kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Oke, tahap selanjutnya cepat, tepat, hebat. Ya, dimana kalian hanya mengirimkan jawabannya saja melalui WhatsApp ke nomor Bapak ya. Jadi Bapak tunggu jawaban dari kalian. 5 siswa tercepat dan tepat dalam menjawab kuis, maka Bapak akan posting foto kalian sebagai bentuk apresiasi kalau kalian adalah siswa tercepat dan terhebat pada pertemuan kali ini. Siap-siap, silakan kalian tulis jawabannya. Pertama, gabungan kata-kata yang mengandung makna disebut. 2. Kata dalam sebuah kalimat sebagai pelaku kegiatan dapat berupa nama orang, hewan, benda disebut. 3. Kalimat yang lengkap terdiri dari 4 unsur, yaitu apa saja ya? 4. Setiap kalimat diakhiri dengan tanda, silahkan kalian isi. Dan terakhir, kumpulan dari kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan memiliki ide pokok disebut dengan, silahkan kalian kirim 5 jawaban tersebut ke nomor WhatsApp Bapak. 5 siswa tercepat. Oke, Bapak tunggu ya.
Baik anak-anak, mungkin sampai sini pembelajaran pertama di pelajaran bahasa Indonesia. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ingat, setiap waktu yang kita lewati adalah pembelajaran yang mengajarkan tentang pengalaman dan bagaimana menjadi individu yang lebih baik. Maka dari itu, jangan bosan untuk belajar dan jadilah pribadi yang lebih baik lagi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyinggung, Bapak mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca istighfar, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaihi. Hadanallahu aghiyakum azmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.